memang transfer. Nah, itu saja. Yuk sekarang kita masuk ke firman Tuhan yang judulnya adalah Confidence in Christ. Waktu saya belajar firman ini, karena saya dalam pergumulan, sehingga ayat ini atau apa yang akan saya sampaikan itu berbicara banget. Tapi waktu Anda dan saya dalam keadaan nyaman, nggak ada pergumulan, everything okay. Sepertinya firman ini biasa saja, saudara. Tapi waktu Anda dan saya dalam pergumulan, maka ayat ini berbicara banget khususnya bagi saya yang menyampaikan firman. Atau bahasa Indonesianya itu keyakinan di dalam kuasa Kristus. Yuk kita baca Filipi 4 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama ya. Sudah, rasanya semua sudah bisa baca ya. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13 dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya bilang waktu Anda dan saya dalam pergumulan, ayat ini bicara kuat banget. Paulus berkata, aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, baik itu tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya tidak tahu pergumulan Anda masing-masing, tapi tentu saya tahu apa yang menjadi pergumulan saya, ya. Dan Tuhan Maha tahu. Amin. Tuhan Maha tahu apa yang menjadi pergumulan Anda. Loh, saya dulu pernah cerita, waktu saya jadi anaknya papa saya dari seorang pengusaha, dia tinggalkan, dia menjadi hamba Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya ingat saya pernah makan beras jagung, bukan beras padi, makan itu nasi jagung gitu ya, benar-benar jagung. Udah saya ingat lagi, saya pernah makan lagi nasi bulgur ya, bukan lagi beras karena satu beras mahal, makan yang namanya nasi jagung, makan yang namanya nasi bulgur kan gitu. Semua itu nggak enak saudara, tetapi karena keadaan dan saya pun masih kecil, ya sudah makan saja apa yang ada. Tapi waktu saya mulai remaja, saya waktu jadi pemudi, kemudian saya punya sebuah trademark, sebuah quote gitu ya, quote yang nggak enak banget. Saya nggak mau jadi gembala kan gitu, anak gembala nggak enak, apalagi gembala kan gitu ya. Nah ternyata apa yang saya hindari, apa yang saya takutin, apa yang semua, seringkali kalau saya diskus sama Tuhan gini, Tuhan mungkin saya bisa hidup sederhana, mungkin saya bisa dibawa Tuhan dalam masa penderitaan, tetapi kedua anak saya itu sudah senang, sudah hidup dalam kemewahan, ada pembantu, ada supir, ada semuanya, yang ada fasilitas yang bisa dinikmati oleh mereka. Yang dulu saya tidak bisa nikmati, anak-anak saya bisa menikmatinya, cucu papi saya kan gitu. Nah ini yang saya hindari, tapi Tuhan tuh mengajar, aku tahu yang namanya kelimpahan kata Paulus, tapi aku tahu juga apa yang namanya kekurangan, betul? Dalam segala hal, Paulus akhirnya berkata segala perkara, baik itu menderita, baik itu kelimpahan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk ayat ini kita ulang sama-sama, segala ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Segala perkara
dapat kutanggung. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini, mungkin bukan hal ekonomi, mungkin hal hubungan suami istri yang diambang perceraian, mungkin hubungan orang tua dengan anak yang anak selalu membawa caranya sendiri, anak hidup dengan gaya western culture, dan betapa menderitanya orang tua kalau kita memiliki anak, kita ngomong A dia maunya Z, kita ngomong B dia maunya Y. Betapa menderitanya, saya mengerti kalau ibu-ibu susah menghadapi anak-anaknya. Kami amat sangat mengerti. Tapi Paulus mengencourage Anda dan saya, segala perkara apa saja yang menjadi pergumulan Anda, baik dalam ekonomi, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, apalagi apa saja, mungkin persoalan bisnis, mungkin persoalan pekerjaan atau pelayanan, apapun juga. Paulus bilang, bukan hanya Paulus, tapi Anda dan saya juga bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju sama-sama katakan amin. Termasuk yang di rumah ya, saya mendengar ada beberapa jemaat yang sakit. Sepertinya kan kita tuh kalau sakit pengennya sembuh. Sama yang saya alami, saya berobat, saya akupunktur, ditusuk-tusuk segala macam kan gitu. Aduh sudahlah, kalau ditanya sakit ya sakit lah gitu. Sakit, tapi kalau dibilang setelah sakit ya enakan enteng. Tapi satu dia lupa nusuk yang sebelah kiri, sehingga kiri masih migrain anyway. Haleluya. Tetapi lihat, tetapi at the end selalu kalimat ini yang kita harus katakan, segala perkara Tuhan pasti aku dapat menanggungnya. Amin. Dan ayat ini berbicara tentang masalah, tentang tantangan, bukan hal yang gampang yang kita harus hadapi. Demikian juga Paulus itu menghadapi hal-hal yang amat sangat tidak enak dalam hidupnya. Tapi dia selalu berkata, akhirnya di akhir dari masalah atau mungkin dalam keadaan masalahnya, Paulus selalu berkata, segala perkara dapat aku tanggung. Amin. Semuanya itu dapat kita tanggung di dalam Kristus. Nah, kita lihat Paulus itu memiliki keyakinan yang penuh di dalam Kristus. Bahwa dalam segala perkara, boleh dimajuin slide-nya. Bahwa dalam segala keadaan, Kristus pasti memberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya. Dan Paulus akan keluar sebagai pemenang. Nah, ini keyakinan yang Paulus miliki lewat segala macam penderitaan. Saudara, kalau sudah baca di dalam surat-suratan Paulus itu waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tuh enggak enak loh saudara. Penderitaan demi penderitaan dia harus alami. Memang waktu Paulus waktu masih Saulus, dia tuh seorang yang terkenal, seorang yang dihormati karena memang dia orang pintar, kemudian juga lulusan dari sekolah Gamaliel yang terkenal. Memang Saulus saat itu menjadi seseorang yang dihormati dan dihargai. Tapi waktu justru dia berjumpa dengan Tuhan, justru waktu dia melakukan kehendak Tuhan, akan ada banyak hal yang dia lewati. Sehingga dia berkata keyakinan yang penuh yang di dalam Kristus, bahwa dalam segala keadaan Kristus pasti memberi kemampuan. Kristus pasti memberi kekuatan untuk Paulus akan keluar lebih dari pemenang. Demikian juga Anda dan saya. Lanjut, keyakinan iman yang kuat di dalam Kristus akan terpancar keluar dan mempengaruhi banyak orang. Saya tadi bilang gini, ada banyak yang mungkin ngalamin kesakitan seperti yang saya derita. Kita pengen cepat sembuh kan gitu. Ada lagi hal-hal yang mungkin kami rindukan sesuatu segera terjadi, tapi kok enggak terjadi. Nah, seringkali itu menjadi sebuah tantangan, sebuah beban. Kapan Tuhan menjawab doa saya? Kapan Tuhan? Kita kan suka nanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? When? How? Kapan? Bagaimana ya? Baik yang sakit, baik yang mengalami tantangan dalam persoalan apapun juga. Nah, biarlah Anda dan saya
juga memiliki keyakinan tersebut. Amin. Keyakinan kita bukan kepada manusia, keyakinan kita bukan kepada janji manusia, tapi keyakinan kita di dalam Kristus. Nah, kita juga harus memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus, sebab orang tersebut akan pertama dikatakan, lanjut, akan dikatakan tidak takut tantangan. Waktu saya baca gini, aduh Tuhan, saya aja mau di akupunktur masih telepon dulu, sakit enggak? Kemudian dibilang enggak sakit kan gitu. Kalau dibilang sakit kira-kira saya enggak jadi itu. Saya enggak jadi itu di akupunktur kan gitu. Tapi dikatakan orang yang memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus, orang tersebut tidak takut tantangan. Kemudian saya diam, Tuhan, ada masa di mana saya bisa kuat loh. Jadi enggak takut ngadepi tantangan. Pernah saya kirim di IG story saya, ini heran nih penyakit. Waktu saya khotbah, waktu saya melayani Tuhan, itu vertigo, migrain, kabur saudara. Tadi waktu begitu bangun, saya itu pusing saudara. Aduh, dari kiri, kan makanya waktu Jumat pagi saya juga lapor, kok kiri saya nggak ditusuk sih, sehingga kiri saya masih migrain kan gitu. Sampai di tempat saya bilang, saya sedang pusing, ada yang bilang, tante mukanya kok pucat. Saya cuman peluk, doakan tante, karena tante harus khotbah. Kemudian saya bicara sama suami saya, dan saya minta didoakan di belakang tadi, karena ini migrainnya sebelah kiri yang lagi kambuh. Dan saya waktu pujian, saya mengimani, waktu saya berdiri, penyakit itu hilang. Amin. Makanya saya bilang kalau saya pelayanan, vertigo, migrain, kabur, minggat dia. Nah, ada masa di mana saya nggak takut tantangan. Tapi ada masa di mana saya pun takut menghadapi tantangan. Siapa yang sama dengan saya? Ada masanya loh saudara, aduh ini bagaimana. Tetapi biarlah lewat firman, saya belajar Tuhan, buat saya juga dalam segala keadaan tidak takut menghadapi tantangan. Yang kedua, karena lagi sekali keyakinan Anda dan saya bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, bukan kepada barang, bukan kepada janji manusia, tapi keyakinan Anda dan saya yang kuat itu di dalam Kristus saudara. Sehingga yang kedua dikatakan mampu mengembangkan potensi diri walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Lanjut ketiga, memaksimalkan kekuatan dan menerima kelemahan. Ya, kita maksimalkan yang menjadi kekuatan kita dan kita juga menerima kelemahan. Saat ini saya hanya mengucap syukur untuk semua penyakit yang masih belum sembuh total, tapi saya terus beriman, saya terus berdoa, saya juga berusaha dengan ketemu beberapa dokter. Kalau ditanya kenapa sih sampai supir yang mengantarkan kami bingung. Setiap kali kami ke Jakarta dari satu dokter kepada dokter kan gitu. Karena puji Tuhan kalau di Jakarta kami juga dipinjamin mobil dan supir yang pinter cari jalan tikus. Jadi waktu macet dia akan cari jalan tikus sampai akhirnya bisa mencapai tempat tujuan dengan waktu yang tepat. Bersyukur banget dilengkapi Tuhan dengan sopir dan mobil. Mobilnya mau bagus, mau mobil sederhana, yang penting sopirnya pinter kan gitu. Nah yuk kita maksimalkan apa yang jadi kekuatan, tapi kita juga menerima kelemahan. Bukan berarti menerima kelemahan terus kemudian ya udahlah begini saja. No. Kita menerima kelemahan, itu tandanya gini, waktu saya punya kelemahan, itu waktunya saya mengandalkan total sepenuhnya kepada Tuhan. Itu waktunya saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi kekuatan saya, tapi semuanya bersumber kekuatan Tuhan. Yang selanjutnya, tahan banting. Aduh, kalau made in China dibanting sekali hancur saudara. Tapi Anda dan saya itu made in kerajaan surga. Amin. Sehingga tahan banting saudara. Aduh, saya waktu baca poin-poin ini saya senyum sendiri. Mungkin waktu saya masih muda Tuhan, mungkin waktu saya belum menikah, belum punya anak, mungkin saya tahan banting. Tetapi setelah punya anak,
setelah masuk dalam penggembalaan, waktu dibanting-banting ya ada nangisnya lah Tuhan, kan gitu. Tapi saya bilang kalau kita meet in China pasti hancur, meet in Indonesia hancur. Tapi Anda dan saya adalah buatan kerajaan Allah, amin. Sehingga waktu Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak terjadi, waktu dibanting seperti bola tenis, saya ingat tuh. Waktu dalam keadaan saya terpuruk, saya nangis sejadi-jadinya. Terus dilihatkan gambar bola tenis. Bola tenis tuh kalau semakin dibanting ke bawah kencang, dia lompatnya lebih tinggi. Nah, Anda yang siap dibanting, maka kita akan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, kan gitu ya. Lanjut. Dan yang terakhir, waktu kita memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus, itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kalau anak-anak remaja saya juga bingung gitu ya. Saya ini dulu adalah gembala remaja mereka gitu ya. Mereka sekarang udah punya anak, udah punya ya anaknya udah pada besar-besar. Dan waktu dia lihat saya, dibilang, "Tante kok enggak berubah ya?" Saya tambah, bukan GR ya. Dia berkata gini, Tante kok tambah cantik ya, gitu ya. Tapi waktu saya dipuji, saya cuma bilang, Yesus yang di dalam saya itu yang membuat saya cantik, inner beauty, amin. Inner inside out, cantiknya itu dari dalam. Waktu Yesus ada dalam hidup kita, menjadi teladan bagi orang lain. Terus suami saya nambahin, iya tuh anak-anak remajamu kok sekarang elek-elek ya, katanya. Waktu remaja mereka cantik-cantik, justru setelah punya anak kok berubah begitu loh saudara. Haleluya. Jadi saya cuma share bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus, walaupun itu saya tahu tidak gampang. Tapi waktu kita bisa melakukannya semua karena Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan Paulus bisa memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus? Apa yang membuat Paulus seperti itu, bisa menjadi seperti itu? Banyak sih alasannya, tapi ada dua hal saja yang saya mau bahas. Yang pertama, Paulus tuh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengubah hidupnya. Oke, Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubah kehidupannya. Ini benar saudara. Nah, ini kisah Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 18. Kita baca beberapa poin saja ya. Nanti Anda catat, Anda bisa baca di rumah. Yang pertama, ayat yang ketiga, 3 sampai 6 ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Paulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Paulus waktu itu masih Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu itu Tuhan, tapi dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus Saulus perbuat. Lihat. Ayat 3 dan 6 dalam Kisah Rasul 9, tidak usah dibaca semuanya, Anda catat saja. Ini di mana Allah langsung menemui Saulus. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan secara pribadi itu yang mengubah Paulus, benar-benar hidup Paulus. Dari Saulus, Allah mengubahnya menjadi Paulus, menjadi murid yang tahan banting, murid yang menderita, rela menderita, bukan hanya hidup dalam kelimpahan, tapi dalam penderitaan. Paulus pun bisa kuat, Paulus bisa tahan banting, bahkan Paulus menjadi teladan bagi Anda dan saya. Dia gak takut tantangan. Itu pertama, perjumpaan pribadi Saulus dengan Tuhan, dan Tuhan mengubah menjadi Paulus. Memang tidak semua orang berjumpa dengan Tuhan, tetapi saya encourage Anda dan saya perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Saya ingat di usia saya yang ke-18 tahun, saya pernah cerita ya, saya ulang tahun tanggal 2 Mei 1978, itu ulang tahun saya yang ke-18, 2 Mei 1978. Anda bilang boleh tebak lahir saya 1960. Nah 1 Mei 1978, Tuhan itu secara mendadak, enggak lewat sakit, enggak lewat apapun, mama saya meninggal. Jadi waktu saya ulang tahun, saya itu dihadiahi peti mati yang isinya adalah mama kandung saya. Saat yang amat sangat sulit bagi hidup saya yang saat itu baru berumur 18. Kalau boleh saya bilang gitu, mama, kenapa mama memberi hadiah saya peti mati? Kenapa? 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 Pasti itu pertanyaan yang terus keluar. Why Tuhan? Why Tuhan? Mama saya mama yang gak pernah ngeluh. Mama saya itu seorang ibu, seorang istri yang begitu taatnya sama suami, begitu respeknya. Memang mama saya bukan seorang pengkhotbah, tapi dia seorang pendoa. Kalau saya pulang sekolah, saya mama di mana? Pasti ada di dalam gereja. Dia berdoa, itu kehidupan. Tapi kok umur 48 sudah engkau angkat. Tapi setelah saya dewasa, saya mengerti. Mungkin saatnya mami untuk Tuhan panggil. Mungkin masih muda, tapi Tuhan lihat sudah cukup apa yang dia lakukan. Tiba waktunya Tuhan bawa dia pulang ke surga. Cuman anak-anaknya yang belum bisa terima kan gitu ya. Ayat 17 dari tadi Kisah Rasul 9 kita lihat ayat yang ke-17. Tadi kan saya bilang betapa kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nanti saya cerita ya. Ayat 17 dari tadi Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saya langsung baca ayat yang ke-17 sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku, menyuruh Filipus kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga Saulus dapat melihat lagi. Lalu ia bangun, lalu dibaptis. Jadi saya ulang, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Allah mengubah dari Saulus menjadi Paulus. Dengan kata lain, betapa pentingnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah saya lanjutkan. Waktu itu kami anak-anaknya begitu kehilangan mami kandung. Karena kami semua itu sama papi itu takut. Papi itu galak gitu ya. Jadi kalau papi saya galak, mami saya selalu bilang, maklum ya, waktu kita nangis gitu cerita, maklum papamu tuh didikan Belanda. Apa hubungannya didikan Belanda dengan begitu galaknya kan gitu ya. Tapi selalu saya ingat didikan Londo. Bahasa Surabaya Londo, Belanda tuh dibilangnya Londo, saudara ya. Tapi singkat cerita, nah 18 tahun kemudian setelah mami meninggal tuh ada sebuah yang namanya dulu tuh jambore, saudara. Jambore itu semacam church camp atau retreat. Nah itu di luar Bali, di daerah Jawa Timur, di daerah Sarangan. Wah, kemudian saya izin dan tentu papi izinkan karena papi tahu anak-anaknya sedang dalam keadaan berduka. Sehingga saya sama koko saya berangkat ke Serangan untuk mengikuti jambore. Dan itu waktu pertama kali di usia umur 18 tahun saya ketemu pribadi dengan Tuhan. Waktu saya ketemu pribadi dengan Tuhan, saya percaya tadi kedukaan semua pertanyaan why, how, kan gitu. Itu Tuhan nyatakan secara pribadi sehingga dalam usia 18 tahun saya mengalami perjumpaan. Itu yang membuat saya pulang ke Denpasar dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saya bisa semakin semangat melayani Tuhan. Bukan loyo, semakin semangat melayani Tuhan. Tadi tahan banting, sudah dah mengalami hal-hal yang gak enak, tetap bisa kuat, tetap bisa menghadapinya. Karena tadi mempunyai pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So, betapa pentingnya hal ini. Saya mau bilang, seringkali memang
perjumpaan pribadi kita alami pada waktu kita sedang masalah. Tapi kalau kita lihat Saulus, ini dia dalam perjalanan mau membunuh murid-murid Yesus. Tapi Allah intervensi, amin. Itu loh ajaibnya, coba. Dalam kasarnya dalam perjalanan yang benar-benar perjalanan yang menurut manusia, lo kamu itu menganiaya hamba-hamba Tuhan lo. Kamu menganiaya murid-murid Yesus lo. Kalau Tuhan malah jumpai, itulah Tuhan yang Anda dan saya sembah. Dia selalu melakukan hal-hal di luar apa yang kita pikirkan. Yang kedua, tadi Paulus alami perjumpaan ya. Ini yang saya encourage Anda dan saya. Terus Anda bilang, Bu, saya udah umur sekian masa bisa ngalami perjumpaan? Bisa saudara, tidak membatasi umur. Lagi sekali mungkin Anda yang sakit, justru Anda yang sakit, Anda yang mengalami pergumulan, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kepengen ketemu Engkau. Nah itu saya ingat umur 18 dalam perjalanan, saya ingat setelah saya jadi ibu gembala saudara. Setelah saya jadi ibu gembala saudara, 2015 saya ingat itu bulan apa 2015, kemudian waktu saya juga dalam keadaan yang rasanya Tuhan, rasanya nggak tahan banting gitu ya. Kemudian saya bilang gini, izinkan saya ke Indonesia, saya bilang sama suami. Tapi saya tidak mau bilang apa tujuan saya ke Indonesia, izinkan saya ke Indonesia. Tapi dalam hati Tuhan, aku kepengen ketemu Engkau kembali. Dan waktu saya datang ke Indonesia, ke sebuah gereja yang saya tidak mau dikenal siapa saya kan gitu. Duduk paling belakang kan gitu. Udah asyir nyalamin apa. Pokoknya saya tidak mau dikenal orang kan gitu ya. Cari gereja yang tidak mengenal kalau saya ini ibu gembala kan gitu. Ada perasaan malu nanti sudah, itu aduh. Gosip itu masih santer ya, walaupun kita sudah lawan tapi gosip itu masih santer. Jadi lebih baik saya menjadi orang yang tidak dikenal, duduk paling belakang, dan ikut memuji, menyembah Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan saya pun saya mengalaminya setelah jadi ibu gembala Anda kan gitu. Setelah 2015 apakah ibu mengalami? Oh iya, kalau saya lagi nggak tahan cuman satu tempat pelarian saya, yaitu Yesus. Amin. Karena dia benar-benar yang membuat saya bisa punya keyakinan. Dia membuat saya bisa bertahan. Jadi kalau ditanya sudah berapa tahun di Sydney saya menggembalakan di Sydney, saya selalu bilang baru 28 tahun. Sampai 28 kok baru? Iya supaya saya tetap semangat. Saya bilangin. Karena kalau saya bilang sudah kayaknya ya sudah selesai gitu ya. Kalau mau dibilang kenapa enggak pensiun saja, pengen sih cepetan pensiun kan gitu. Kalau Tuhan suruh, tapi kalau Tuhan belum suruh, kami pun akan tetap melayani Tuhan, menjadi hamba yang setia sampai kepada akhirnya. Amin. Nah yang kedua, Paulus itu memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Nah ini yang merupakan bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan Paulus, bahkan memberikan kekuatan untuk bertahan di masa-masa yang sukar. Paulus memiliki pengalaman iman berjalan bersama Tuhan. Sehingga ini loh yang membuat dia bertahan di masa-masa yang sukar. Tadi kan saya bilang hidupnya Paulus setelah dari Saulus jadi Paulus bukannya enak loh saudara. Hidupnya banyak kali mengalami penderitaan. Masa-masa yang sukar itu terus dilewati oleh Paulus. Tapi kalau dia bisa kuat, karena dia justru melewati penderitaan, melewati kesukaran, melewati hal-hal yang sangat menyakitkan. Justru Paulus punya pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu ayatnya di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 30. Supaya mempercepat Anda baca di rumah, kita baca ayat yang ke-30-nya saja. Ya 2 Korintus 11, kita langsung baca ayat yang ke-30. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Berarti boleh dong Bu terus lemah kan gitu. Itu Bu, padahal saya bilang aku kalau harus bermegah ya bermegah dalam kelemahanku. Berarti aku boleh dong Bu punya kelemahan. Kalau kelemahan itu berupa dosa, itu Anda namanya, kalau terus Anda berdalih atau Anda ambil ayat ini terus hidup dalam gini, kan katanya boleh bermegahnya dalam kelemahan. Jadi kalau saya terus jatuh bangun dalam dosa berarti boleh dong Bu.
Kalau Anda terus jatuh bangun dalam dosa, itu bukan jatuh bangun, Anda hidup dalam dosa. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Yang Paulus maksudkan, kalau Paulus disuruh bermegah, Paulus itu bermegah atas kelemahan itu, atas semua penderitaan, masa sukar, penyakit. Kan Paulus pernah bilang ada duri dalam tubuhnya. Ada yang berkata itu sakit penyakit. Saya pernah bikin statement, tapi habis itu saya cabut sama Tuhan. Saya pernah bikin yang salah. Apakah ini duri dalam daging ya? Migrain, vertigo nggak hilang-hilang. Apakah ini duri dalam daging? Ambil contoh Paulus lagi. Tapi setelah saya nggak tahan, saya bilang Tuhan saya cabut, saya nggak tahan Tuhan kan gitu. Ya, nah maksudnya yang dimaksud Paulus, dia akan bermegah dalam kelemahan. Itu maksudnya waktu Paulus dalam kelemahannya, justru kasih karunia Tuhan semakin nyata. Itu loh saudara, setuju? Yang setuju katakan amin. Justru dalam kelemahanku, kasih karunia Tuhan semakin nyata. Saya ulangi, kelemahan itu bukan hidup dalam dosa loh saudara. Kita boleh jatuh tapi kita harus berubah. Saya boleh salah tapi saya harus berubah atas kesalahan yang saya buat. Sehingga ini bukan menjadi alasan. Ayat ini bermegah atas kelemahan, maksudnya dia bisa tetap bersukacita. Dia tetap bisa kuat dalam segala penderitaan yang dia alami. Haleluya. Nah yuk kita sekarang belajar untuk hidup kita masing-masing. Untuk dapat memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Bukan hanya dengan perkataan. Seringkali Tuhan itu menguji, bukan saya hanya pinter khotbah saudara. Tapi yang Tuhan mau, apa yang saya khotbahkan, itu yang saya harus hidupi. Karena kalau pinter khotbah itu bisa dipelajari saudara. Saya dulu gak sepinter ini. Tapi lewat jam terbang dilatih. Akhirnya ya lumayan gitu ya. Lumayan gitu loh ya. Nah tapi yang Tuhan mau untuk Anda dan saya memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus. Kristus bukan hanya perkataan saja. Bukan saya hanya khotbah hari ini keyakinan dalam Kristus. Confident in Christ. Bukan. Tetapi saya harus mengalaminya. Nah untuk itu dikatakan bukan hanya perkataan saja. Tetapi yang pertama kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Poin 1 ya, boleh dibenar. Anda dan saya tadi, tapi ini sekarang Anda dan saya, bukan lagi Paulus. Anda dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi saya mau bilang ya, memang lebih gampang mengalami perjumpaan dengan Yesus pada waktu Anda dan saya dalam masa kesukaran. Waktu nyaman, tapi waktu dalam kesukaran, rasanya kalau ketemu Yesus tuh wow kan gitu. Wow gitu ya. Tapi saya ulangi, justru Saulus dalam kenyamanannya, dalam kebanggaannya, wow orang hebat, wow dia harus menganiaya murid Yesus. Justru kok di situ Tuhan jumpai dia. Dengan kata lain, baik Anda dalam masa kesukaran, maupun Anda dalam kenyamanan, maupun dalam keadaan apapun yang Anda alami hari-hari ini, tetap alami perjumpaan dengan Yesus. Nah kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu mengubah hidup seseorang. Itu pasti. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, waktu saya umur 18, hidup saya pun berubah. Hidup muda saya nggak pakai nonton, nggak pakai untuk pacaran, nggak pakai untuk hal yang sia-sia. Kalau saya 18 itu kuliah ya, masih kuliah ya. Kalau saya begitu ada waktu, saya lari ke kampus, saya belajar. Selesai belajar, saya punya kegiatan ini ono ya. Nah, jadi waktu zaman muda itu Lydia itu aktif di persekutuan-persekutuan, bukan hanya di dalam gereja, sampai persekutuan perkantas, sampai persekutuan okumene gereja-gereja, dan at the end disitulah saya ketemu dengan suami saya, Bapak Gembala Anda kan gitu ya. Tapi bukan meaningnya saya aktif untuk cari jodoh, tidak. Nah kalau dibilang kemarin tuh saya sempat diskusi gini, ada beberapa pria pilihan saya ya. Terus saya tuh cuman menyerahkan kehendak saya, ini benar-benar ini saya.
ada beberapa pria pilihan, kan gitu, beberapa pria pilihan. Dan pilihan saya itu saya serahkan kepada papi saya. Hebat kan? Kalau kita sekarang ukur zaman sekarang, saya itu tergolong hebat loh saudara. Kenapa saya menyerahkan pilihan kepada papi saya itu, saya umur 20-an, 20, 21 itu zaman dulu loh saudara. Berarti kalau 20, saya itu 1981 ya. Nah, karena saya bilang gini, saya udah gak punya mama, saya cuma punya papa. Dan gak ada salahnya daripada saya memilih sendiri. Pertama sih milih sendiri ya. Terus milih sendiri, saya sudah diizinkan pacaran, tiba-tiba disuruh putus. Itu enggak enak banget saudara. Dan yang kedua saya bilang, udah terserah papa mau pilih yang mana. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian papa saya memilih Bapak Gembala Anda. Itu sebabnya karena dia pilihan papa saya. Dia mewarisi panggilan papa saya jadi gembala saudara. Haleluya, itu Tuhan. Tapi waktu kalau saya saat itu memilih pilihan saya, hari ini saya bukan Bu Gem, hari ini saya Bu Dok, Ibu Dokter. Tapi karena saya memilih pilihan yang papa pilih, hari ini saya menjadi Bu Gem, Ibu Gembala ya. Nah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama kita lihat kok di dalam firman Tuhan, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Ini mengubah banget hidup para murid, karena mereka dari nelayan, ada lagi pemungut cukai, ada apalagi yang kerjaannya mungkin di situ kerjaannya segala macam karir, marketplace ada di situ ya. Nah, Yesus memanggil murid-muridnya itu Matius 4, 18 sampai 22. Kita langsung loncat ayat 22 ya. Mempercepat waktu. Ayat 20 dia dikatakan waktu Yesus memanggil para murid, ada yang sedang menjala ikan, ada yang sedang berbisnis kan gitu. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Lihat. Bagaimana waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ada perubahan, ada hati yang digerakkan, ada hati yang dibakar untuk mereka meninggalkan semuanya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan karirnya, meninggalkan semua kenyamanannya. Dan dikatakan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Nah, itu perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya melalui memanggil murid-muridnya. Hari ini mungkin ada di antara berkat. Saya tadi melihat Roni ya, Roni melayani. Waktu kami pernah datang ke rumahnya, diundang dan kami berdoa, kami makan bersama. Roni itu punya keinginan untuk dia tuh bisa melayani, untuk dia bisa ke gereja hari Minggu. Tetapi pekerjaannya dia membuat dia tidak mungkin bisa datang ke gereja ibadah. Karena dia kerjanya itu malam saudara. Tapi bulan lalu ya, dia datang kepada kami dan dia berkata, Om, Tante, thank you banget. Saya dapat kerjaan yang Minggu saya bisa beribadah. Nah, saya percaya kalau hal-hal yang untuk menyenangkan Tuhan, dia punya kerinduan untuk bisa beribadah bersama, melayani di rumah Tuhan. Dan Tuhan lihat itu kerinduan yang indah. Dan yang secara manusia mustahil, Tuhan buka jalan. Sehingga dalam beberapa minggu ini Roni bisa ikut ibadah pagi. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Saya nggak tahu. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami sakit penyakit. Saya cuma ingat suatu hari dalam sebuah konferensi tiba-tiba ada seorang ibu, dia langsung peluk saya dan dia menangis. Saya nggak kenal siapa ibu ini, tapi kok tiba-tiba saya dipeluk dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan saya cuma elus-elus dia. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia berkata begini, Tuhan tidak adil. Saya bilang, ada apa Bu? Ada apa? Saya nggak kenal ya. Kemudian dibilang, anak saya meninggal. Anak ibu tetap hidup. Waktu saya ingat gitu, oh ini adalah mama dari seorang anak muda yang kena kanker sama persis seperti Yosia. Anaknya dia meninggal, Yosia hidup. Terus saya berkata gini, karena Yosia juga sempat melayani anak itu waktu dia kena kanker di Sydney. Di Sydney dan oleh ayahnya dia terbang ke Guangzhou atau Guangzhou ya kalau saya nggak salah. Dan berobat di China dan sembuh saudara, sembuh. Kena kanker sama masih muda.
sembuh, saudara. Singkat cerita itu sembuh lewat treatment di China. At the end, waktu Yosi ke Surabaya, dia sakit lagi dan masuk rumah sakit. Dan Yosi sempat mendoakan juga, Yosi pulang ke sini, anak itu meninggal. Dan ternyata ibu yang menangis adalah ibu dari anak muda ini yang meninggal. Waktu dia bilang, Tuhan tidak adil, anak saya meninggal, anak ibu hidup. Terus saya bilang, berarti tugas anak ibu itu sudah selesai. Tugas anak saya masih panjang. Dia masih bisa berbuat. Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup anak saya. Tetapi anak saya juga akan mengalami berbagai macam cobaan yang membuat dia pun bisa gagal. Tapi anak ibu tugasnya sudah selesai. Sehingga anak ibu Tuhan panggil. Karena seringkali kalau kita tuh seringkali gak terima. Kenapa? Why? Tapi sebetulnya Tuhan lebih tahu daripada Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu Yesus memanggil murid-muridnya, mereka tuh meninggalkan jalannya dan ikut Yesus. Yang kedua, bagaimana perjumpaan Yesus dengan Matius, pemungut cukai. Pemungut cukai itu tidak disukai orang loh, saudara. Kalau di sini tukang pungut pajak, tapi pajaknya yang gitu loh ya. Nah, tetapi orang-orang seperti itu yang Yesus jumpai. Perjumpaan Yesus dengan Matius pemungut cukai, itu Matius 9 ayat 9 dan 10. Dan kita lihat bagaimana akhirnya lewat perjumpaan Yesus dengan Matius yang pemungut cukai pun berubah menjadi murid Yesus. Selanjutnya, perjumpaan Yesus dengan Sakeus. Nah, ini Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Kita baca ayat yang ke-8 saja ya. 8 dan 9. Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Tapi langsung kita baca 9, 10 saja. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepada kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Lihat bagaimana Sakeus yang terkenal pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Israel. Tapi Allah justru memilih Sakeus. Allah punya rencana atas hidup Sakeus. Lanjut. Perjumpaan Yesus dengan Bartimeus itu Markus 10, 46 sampai 52. Bartimeus itu buta, waktu dia berteriak-teriak, waktu dia dengar Yesus masuk di kota Yeriko, dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, dan murid-muridnya marahin dia. Tapi dia tetap semakin keras berteriak-teriak, dan akhirnya Yesus berkata, singkat cerita, Yesus menyembuhkan Bartimeus, dan akhirnya Bartimeus menjadi murid Kristus juga. Nah, itu pentingnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya mengencourage Anda dan saya, termasuk saya, dan jujur saya harus mengakui pada waktu kesesakan, pelarian saya cuma satu, yaitu kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menguatkan saya yang lemah. Hanya Yesus yang bisa membuat saya menang dalam pergumulan. Nah, yang kedua, Tuhan mau kita bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Bicara pengenalan akan Kristus, kalau saya bilang dari kecil, lahir saya sudah Kristen. Lahir papa saya sudah gembala. Waktu koko saya, papa saya masih pengusaha. Tapi waktu saya lahir, papa saya sudah jadi seorang gembala. Dari kecil saya sudah jadi anak gembala. Kalau minta aneh-aneh bukan dikasih malah dipukulin, kan gitu ya. Aduh. Tetapi lihat, lewat pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, lewat baca firman. Kadang-kadang baca firman itu saya tidak ngerti, saudara, ini maksudnya apa toh. Tapi saya tetap baca. Karena semakin mengenal Kristus, bagaimana cara saya mengenal Kristus? Yaitu saya membaca firman-Nya, membaca surat cintanya Yesus. Ngerti tidak ngerti, pokoknya dibaca, kan gitu. Bukankah dalam makanan, ini kan bicara makan firman Tuhan itu makanan rohani, makanan jasmani. Kadang-kala kan ada yang makan, kita masak terus tidak enak gitu ya. Terus kita tetap makan
kan saudara, untuk kesehatan kita. Kita tidak bisa memilih, oh nggak mau makan kan makanan tidak enak. Tetap kita makan untuk kesehatan kita. Demikian firman itu ngerti, tidak ngerti, baca. Kalau ada orang berkata membaca firman Tuhan bikin ngantuk, kalau saya baca firman bikin saya semakin seger. Ya. Sehingga saya dilarang jangan baca yang membuat ibu segar. Terus bagaimana dong dok saya? Aduh, kok enggak boleh membaca yang membuat saya segar kan gitu. Semakin mengenal Kristus, maka kita semakin mengasihi Dia. Ini harus dilakukan. Ini bukan boleh dilakukan, boleh enggak. Saya mau gereja Tuhan. Tahun ini kita umur 28 ya saudara. Cepet banget, ya cepet banget. 28 tahun yang kita akan rayakan 1 September ya. Karena Bapak Gembala kami, orang tua rohani kami, Bapak Timotius Arifin bisanya 1 September itu minggu. Tapi ada anak-anak rohani kami, tim praise and worship, tim lighting, tim sound. Mereka akan berbuat praise and worship yang wah katanya ya. Thank you banget untuk usaha mereka. Itu 18 Agustus ya. Karena memang ulang tahun sesungguhnya gereja ini adalah 18 Agustus. Thank you untuk anak-anak yang sudah prepare. Tapi jangan lupa ulang tahun gereja kita tetap 1 September. Jangan nanti 18 Agustusnya bagus, terus 1 Septembernya cuma tadi ya keyboard. Bukan saya tidak bisa menikmati, saya bilang saya itu orang yang bisa menikmati pujian penyembahan apapun. Karena menurut saya pujian penyembahan itu bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Waktu saya lapar, waktu saya membutuhkan sesuatu dan saya menikmati pujian penyembahan, itu saya disegarkan. Waktu kami datang, ini singkat cerita kesaksian sedikit. Waktu kami hadir di dalam acara Praise and Worship Terry McAlmon. Teman-teman saya tuh enggak tahu siapa Terry McAlmon kan gitu. Jadi aku, yuk datang yuk. Itu teman-teman yang di Bali, datang yuk. Dia bilang, siapa itu Terry McAlmon? Udah tua kan gitu. Mereka lebih kenal Don Moon. Iya, saya juga kenal Don Moon. Cuman tiap hari pagi malam mau di rumah, mau di hotel, suara yang terdengar di kamar saya adalah suara pujian penyembahannya Terry McAlmon. Karena itu suami saya itu sepanjang hari itu Terry McAlmon terus. Jadi kadang-kadang yang gantian yang Weliar kan gitu. Karena kesukaan saya Pastor Weliar Kauntu. Jadi yang kecilin yang matiin tak ganti Weliar Kauntu. Tapi waktu gini, ceritanya jadi waktu kami didatangkan untuk menghadiri presentasi Terry McAlmon, teman-teman kami nggak kenal siapa Terry McAlmon. Cuma hari pertama ada yang datang, saya kan saat mau berangkat kena vertigo. Jadi saya di reschedule besoknya saya berangkat. Besoknya berangkat saya di delay 5 jam. Sampai Bali benar-benar sampai Ngurah Rai jam 2 pagi saudara. Kemudian saya check in di hotel jam 3:30 pagi. Petugas hotelnya gantian gini, subuh-subuh kok check in gitu ya. Aduh, saya sama senyum-senyum saja. Bukan saya yang salah Pak, pesawatnya yang salah Pak gitu. Tadi ini ya bicara semakin mengenal Kristus itu tidak mempengaruhi saya. Jadi waktu akhirnya saya cuma hadir semalam saja. 17 subuh mendarat, 17 malam saya ikut pujian penyembahan Terry McAlmon. Lah lagu-lagunya saya sudah dengar tiap hari, gimana saya nggak bisa nyanyi? Ya bisa nyanyi saudara. Teman-teman saya yang tak ajak nggak ngerti, nggak mudeng. Tapi kami bisa karena tiap hari sudah mendengar lagunya kan gitu. Nah kalau ditanya lagi, aduh udah tua nggak rasa apa-apa, nggak merasa hadirat Tuhan. Nah mereka, bagi saya karena saya haus, karena saya lapar, karena saya kepengen bertemu dengan Tuhan. Saya muji nyembah, nggak pusing dengan apapun. Saya menyembah hati saya tujukan kepada Tuhan. Sehingga mungkin musiknya tidak lengkap, mungkin suaranya biasa saja. Tetapi hati saya menyembah, hati saya fokuskan kepada Tuhan. Sehingga saat itu saya menikmati hadirat Tuhan. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Itu loh, jadi pujian penyembahan itu jangan terpengaruh dengan musik yang lengkap, dengan lighting. Kalau saya belum bilang, kalau anak-anak tim PW bisa melayani dengan lengkap, itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Kalau lightingnya bagus, soundnya bagus, itu semua karena kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau tanda ada ya, masa saya protes, kok minggu lalu kalian lengkap, kok hari ini tante korban gak lengkap kan gitu. Itu manusia daging. Enggak, saya enggak protes. Saya menikmati pujian penyembahan.
sementara memuji menyembah, memang di belakang sudah didoain dulu, dikasih air hangat kan gitu. Saya lari ke belakang, saya minum obat sesuatu. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, kesembuhan saya terima. Sehingga saya bisa khotbah dengan semua kekuatan Tuhan. Amin. Itu loh saudara, semakin mengenal Kristus, semakin kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, semakin mengenal Kristus, maka kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang yang mengenal Kristus tapi berjalan dengan kehendak manusianya, nah itu dipertanyakan. Karena semakin mengenal Kristus, kita akan semakin berjalan. Kita akan makin berjalan dalam kehendaknya. Efesus 4 ayat ke-5. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air dan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Dan waktu kita bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus, makin hari berjalan makin kuat menuju Sion. Semua bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi semuanya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya semakin hari semakin kuat dalam pengenalan kita akan Kristus. Yang terakhir, mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Poin ini membuat saya menangis. Tuhan, betapa saya sering kali dalam perjalanan saya kehilangan iman. Waktu ada seorang perwira yang Yesus tegur, apakah kamu tuh nggak percaya? Dan perwira ini bilang, Tuhan, aku percaya. Ampuni aku yang kurang percaya. Waktu saya baca poin ini, mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus, itu kena banget. Saya langsung nangis. Saya katakan, Tuhan, ampuni hamba-Mu yang kurang percaya. Ampuni hamba-Mu. Kan waktu dalam masa-masa pergumulan, masa-masa menanti itu bukan yang gampang. Betul? Anda yang mengerti, bukan masa yang gampang. Melihat anak-anak kita nggak berubah, itu bagi seorang ibu, itu lumayan beban yang besar. Ya. Tetapi dalam perjalanan iman, waktu kita mengalami perjalanan iman dengan Kristus, aku aja kelemahan. Dan saya nangis, Tuhan, aku seperti perwira itu loh Tuhan. Waktu Tuhan bilang, kamu gak percaya ya? Dan perwira, aku percaya Tuhan, aku percaya. Ampuni aku yang gak percaya. Dan tambahkan iman. Maksudnya saya dalam perjalanan iman ini, pergumulan hidup ini, yuk benar-benar alami perjalanan iman bersama Kristus. Perjalanan iman merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang penuh dan kokoh di dalam Kristus. Dan kekuatan Kristus saja yang memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan hidup. Saya ulangi. Perjalanan iman merupakan pembuktian bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang penuh dan kokoh di dalam Kristus. Dan kekuatan Kristus saja yang memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kalau Anda baca tentang perwira yang minta ampun sama Tuhan, itu dia mengalami anaknya sakit. Dan sudah didoakan oleh murid-muridnya, tidak sembuh. Sehingga perwira ini harus datang kepada Yesus. Mungkin dalam pergumulan Anda sudah berdoa puasa. Waktu saya datang ke seorang dokter yang ahli gizi, kemarin ini ya, itu yang bisa bikin kurus. Suami saya, gembala Anda turunnya 8 kilo.
Hebat, saya bilang. Lingkar pinggangnya mengecil 10 cm, hebat. Bagian saya saudara bukan turun. Kalau saya mau bilang bukan naik 4 kilo, naiknya 6 kilo. Gitu ya. Bukan turun, saya malah naik. Bukan 4, yang saya tahu saya 68. Tapi waktu menjadi timbangan saya 74 dan dokternya bilang, "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Saya ngaku, 1, tidur masih insomnia, dok. Mikir tidur insomnia itu susah tidur masih. Ya aduh, ibu itu metabolisme ibu sangat tidak bagus. Kedua, pagi saya langsung masih minum cappuccino, kan gitu. Dia bilang, "Aduh ibu, jangan minum susu sama sekali, oatmeal tidak boleh, apapun jenis susu tidak boleh." Pagi ini saya masih minum cappuccino made in Aslan. Saya janji stop cappuccino, tapi saya perlu kopi Aslan pagi ini. Aduh, jadi akhirnya kenapa bagaimana kembali yuk kepada firman Tuhan. Itu hanya sebuah contoh bagaimana pergumulan yang kita hadapi, bagaimana kita benar-benar membutuhkan pembuktian. Perjalanan iman merupakan pembuktian, bukti bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang penuh dan kokoh di dalam Kristus, dan kekuatan Kristus saja yang memampukan kita dalam menghadapi segala tantangan. Ya, itu saja. Yang terakhir ditutup dengan Roma 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39. Kita langsung saja baca ayat yang ke-37. Poin ketiga, mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Sudahlah, apapun pergumulan Anda, sakit kayak pergumulan apa saja, yuk kita praktekkan poin-poin ini. Praktekkan, baca, bertumbuh, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus. Di situ semakin Anda baca firman, ngerti nggak, terus baca, terus setia. Dan saya percaya suatu hari semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang dikatakan tadi pujian yang saya naikkan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, ya. Dan yang terakhir poin saya adalah mengalami perjalanan iman bersama dengan Kristus. Itu contohnya ayatnya Roma 8 31 sampai 39. Kita baca ayat 31 bersama-sama. 37 bersama-sama. 1 2 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang oleh karena Dia yang memampukan, yang telah mengasihi Anda dan saya. Saya tutup dengan sebuah quote. Perjalanan iman merupakan keterlibatan Anda dan saya bersama Sang Raja dalam peperangan rohani. Bukakan setiap hari 7 kali 24 jam, begitu buka mata ada hal-hal yang terjadi kadang di luar dugaan kita. Kita mengalami banyak badai, banyak peperangan rohani, tapi dikatakan disitulah Anda dan saya akan melihat penyertaan dan pembelaan Sang Raja atas kehidupan kita. Disitulah Dia, Allah, melatih Anda dan saya untuk berperang sehingga kita keluar lebih dari pemenang. Kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Mungkin hamba juga terbatas, dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan kepada setiap kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang akan menanam benih firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga berkata, biarlah kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Sehingga waktu masalah, waktu masa yang sukar, waktu tekanan, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit datang dalam hidup kita, kita justru berkata, justru dalam kelemahan kamilah
Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengalami perjalanan iman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau izinkan Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Itu saja Tuhan, itu saja. Kuatkan gereja-Mu Tuhan. Bangkitkan roh kami yang mati dalam nama Yesus. Kuatkan kami yang lemah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu. Waktu kami makan dan minum menjadi sebuah kekuatan. Meterai Tuhan, firman yang dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu, itu yang memampukan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, boleh mengalami perjalanan iman dengan Engkau Tuhan, boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang di rumah yang sedang sakit Tuhan, kami imani dengan dalam nama Yesus. Waktu kami dengar firman dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu, segala sakit penyakit kami pun disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami yang dalam pergumulan, kami yang mengalami masalah Tuhan, kami yang mengalami tantangan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi sekali kami bersyukur punya Engkau, karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberi kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami makan dan minum dan menjadi kekuatan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Thank you Tuhan.